Per dijual? kilonya 10.000 sampai 11.000. Berarti kan 4 juta kalau ya? 4 kintal kan 10.000. 4 juta. 4 kintal 10.000. Kalau diambil bersihnya sekitar 1.800.000 berarti, Pak? Ya. Itu untuk 1.000 ya? Berarti kalau di jamur kuping ini mainnya kuanti ya? Iya. Atau jumlah ya? Ya, jumlah. Semakin banyak semakin tinggi keuntungannya. Semakin tinggi ya. Halo warga Taniling TV, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Sekarang kita berkunjung di rumah budidaya jamur kuping ya Pak, milik Pak Sukrim. Lokasinya ada di Kecamatan Reban, Dusun Rejo, Desa Ngeroto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Sebenarnya pekerjaan Bapak itu yang utama apa Pak? Kalau pekerjaan saya sih di kandang ayam saya. Milik sendiri atau? Bukan milik orang lain. Oh, berarti masih buruh. Masih buruh ke orang lain. Padahal iya. Punya tempat sebesar ini loh Pak budidaya. Iya, cuman mengisi waktu luang aja. Oh, mengisi waktu luang. Dulu awalnya berapa sebelum sebanyak ini? 4.500 backlog. 4.500. Sudah langsung banyak ya Pak? Iya, cuman itu beli bukan bikin sendiri. Oh, masih beli. Kalau di sini bikin sendiri ya? Kalau sekarang kan udah bikin sendiri semua sekarang. 4.500, kemudian sekarang jadi berapa ini? Sekarang jadi 7.000-an. 7.000-an ya. Nah, sebetulnya potensi sendiri dari jamur kuping ini itu gimana sih Pak menurut Bapak? Kalau prospeknya itu masih menjanjikan sih, soalnya kan kalau kebutuhan pasarnya kalau jamur kuping itu masih sangat tinggi. Jadi banyak yang bakul aja yang susah kekurangan stok ini jamur kuping. Kurang juga masih kurang, harusnya itu 1 ton lebih. Sebulan dapat berapa? 7 kintalan. 7 kintalan ya. Padahal permintaan 1 bakul 1 ton. 1 ton lebih. Kalau bisa seminggu sekali malah itu. Kedepannya mungkin ada perkembangan lagi Pak untuk memenuhi permintaan dari bakul-bakul itu atau? Ya pasti ada, karena rencana saya itu mau bikin kumbung lagi dan menambah kapasitas produksinya. Sangat menjanjikan ya. Yang di sini tuh yang dijual cuman jamurnya atau jual olahannya juga? Kalau olahan sih nggak ada, saya cuman jual jamurnya aja sama jual backlognya. Oh, backlognya juga jual? Iya. Punya mitra nggak Pak? Kalau mitra sekarang baru masih dikit sih kalau sekarang itu. Oh, berarti mitranya sistemnya gimana dari Bapak? Sistemnya jadi beli lot dari saya dan nanti saya yang jamin hasil panennya, saya yang beli gitu. Dan harganya juga nggak dimonopoli saya. Oh iya. Tergantung harga pasar. Oh gitu. Kalau harga pasar turun ya ikut turun, kalau naik ya ikut naik gitu. Berapa sih harganya? Antara 10 sampai 11.000. 10 sampai 11 itu per kilo ya? Per kilo. Basah. Kering? Basah. Oh basah? Iya. Kalau yang kering? Kalau yang kering itu antara 60 sampai 70.000 tergantung kualitasnya. Lebih untungnya itu di kering atau di basah malah Pak? Ada plus minusnya semua sih Mas. Kalau basah itu kan, jadi kalau kita panen itu langsung jadi duit. Nah, kalau kering kan kita harus ngeringin dulu berapa hari. Keringinnya pakai apa? Di matahari dijemur atau? Matahari langsung. Matahari? Ya. Bukan pakai oven atau apa enggak? Enggak, dijemur matahari langsung, baru kan bisa dijual gitu. Prosesnya berapa hari? Ya kalau daerah sini sih 4 harian. Oh 4 hari? Nah, soalnya kan sering hujan daerah sini. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di Agri Plaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Dari sebulan tadi kan panen ya Pak, 30 hari itu sudah siap panen. Yeah. Setelah 30 hari itu bisa panen terus itu sampai berapa lama? Jadi kalau satu media backlog jamur ini bisa panen untuk 5 sampai 7 kali. Berarti 5 sampai 7 bulan ya berarti ya? Ya, 5 sampai 7 bulan tergantung perawatannya. Tergantung perawatan. Bisa lebih itu Pak? Bisa lebih. Untuk panen yang berarti panen yang bulan kedua ya Pak ya, baru bisa panen ya? Iya. Bulan pertama untuk perkembangan backlog, ya. Kemudian bulan kedua itu baru bisa panen. Baru itu depan saja. Bisa berapa kilo? Dengan berapa tadi ini? 7.000 ya? 7.000 backlog ya? Panen pertama itu kurang lebih 3,5 kintal. Terus selanjutnya bisa 2 kali lipat, 7 sampai 8 kintalan. Pak, kalau misalnya saya mau nyoba di rumah ya, saya coba 1.000 dulu. Ya. Itu kalau hitung-hitungan dari modalnya backlog sampai nanti panen itu kira-kira berapa Pak?
Jadi harga per satu backlognya itu 2.200. 2.200. Itu udah garansi siap tumbuh. Oh, garansi ya? Iya. Di sini ya. Siap tumbuh. Dan kalau nggak miseliumnya nggak merambat, saya ganti. Dari 1.000 tadi dapat berapa kilo atau kintal, Pak? Ya kalau per 1.000 loknya kurang lebih 4 kintalan lah 4 kintalan ya? antara itu. 2.200 kali 1.000 kan berarti modal awalnya 2 juta, 2 juta 200 ya Pak ya? Iya. Itu di luar ini kumbungnya, Di luar kumbung. dari bahan-bahan Itu kumbung. baru backlognya aja. Dengan hasil selama siklus 5-7 bulan 4 kintalan. Ya kurang lebih 4 kintalan. Kalau keuntungan dari harga berapa? Omset dulu 4 kintal itu per dijual kilonya 10.000 sampai 11.000. berarti Berarti 4 kan juta kalau ya? 4 kintal kan 10.000. 4 juta. 4 kintal 10.000. Kalau diambil bersihnya sekitar 1.800.000 berarti, Pak? 800 ya. Itu untuk 1.000 ya? Untuk per 1.000-nya. Berarti kalau di jamur kuping ini mainnya kuanti Iya. atau jumlah ya? Iya, jumlah. Semakin banyak semakin tinggi keuntungan. Semakin tinggi. Ya. Nah Pak, mungkin cukup segini dulu ya kita pembahasan mengenai jamur kuping di kumbung ini. Iya. Nah, di awal video tadi kita mengatakan kalau nanti akan belajar bersama membuat backlog. Iya. Mungkin boleh sekarang kita ke sana Pak. Oh, iya boleh. Di mana tempatnya Pak? Di rumah, Pak, karena belum punya tempat produksi sendiri, jadi masih di rumah. Oh siap. Monggo Pak. Iya. Nah teman-teman, kita saat ini sudah berada di lokasi atau tempat pembuatan backlognya. Nah sebelum kita mulai belajar mengenai membuat backlog itu, sebenarnya yang dibutuhkan itu apa saja Pak? Yang dibutuhkan itu pertama serbuk gergaji, Serbuk gergaji ya, sama bekatul, sama kapur dolomit. kapur dolomit. Ya. Kemudian Kemudian dicampur jadi satu, dikasih air, terus dimasukkan ke plastik, dan kemudian dipres. Habis itu dipasang cincinnya. oh, yang paling atas itu Iya. kayak menutup itu ya. Ya, buat penutupnya itu. Kalau yang bibitnya sendiri? Kalau bibitnya nanti kalau udah di setim. Setelah disetim baru ada bibit. Iya. Oke, mungkin bisa langsung dipraktekkan Pak. Iya. Kita dari mana dulu nih? Jadi proses awal itu ini ya, pencampuran dulu ya? Pencampuran bahannya. Ini kan udah dicampur itu bahannya. Oh itu udah Ini ya? Itu yang 3 bahan tadi udah? Udah tinggal dimasukkan ke backlog begini. Masukkan ke backlog Plastik, ini, kemudian dipres. Kemudian dipres pakai mesin presnya itu. Nah, jadi teman-teman ini proses press setelah bahan-bahan itu semua masuk ke plastik ya. Jadi dipadatkan dulu gitu Pak ya? Ya, dipadatkan. Tujuannya agar biar serbuk gergaji itu nggak cepat habis kalau dipadatkan. Oh gitu. Ya. Ya, mungkin cukup 2 dulu aja Pak. Ya, ya. Kita lanjut ke proses selanjutnya Pak. Selanjutnya dikasih tutup ya? Cincin Kasih namanya cincin, ya? Pemasangan cincin pakai tangan ya, manual ya Pak ya? masih manual karena belum ada yang mesin kayaknya. Dan kemudian dikasih kapas majunya ini, kemudian dikasih tutupnya. Penutupnya. Udah jadi. Ini sudah jadi ya Pak ya? Iya. Kemudian kalau sudah jadi ini proses selanjutnya di steam. Di setim, dikukus. Kita lihat alatnya teman-teman, alat untuk steam pemasakan ya, pemasakan dari backlog itu sendiri. Di mana Pak alatnya Pak? Di belakang. Oh iya. Nah di sini adalah lokasi untuk penyetiman atau memasak backlog ya teman-teman. Dan di sini juga di samping sini ada tempat budidaya jamur. Jadi tempat satunya lagi setelah yang tadi itu ada di sini lokasinya milik Pak Sukrim. Nah ini alat masak atau alat setim ini terbuat dari apa sih Pak? Ini
pakai drum bekas yang sederhana, yang gampang itu kan, yang murah. Oh, pakai drum ya? Ya. Ini saya bikinnya pakai 3 drum jadikan satu. Jadi untuk lingkarannya itu 2 drum, yang bawahnya 1 drum. Oh, berarti di custom sendiri? Ya. Berarti memang bukan beli langsung jadi enggak? Bukan, kalau beli kan soalnya mahal. Oh, betul, betul. Yang udah jadi sih ada, yang kapasitas gede cuman mahal gitu. Untuk satu, oh ada 2 ya alatnya ya? Di Ada sini 2. ya? Untuk satu drum ini muat berapa backlog? Kurang lebih 300 backlog ukuran plastik 19. 300-an backlog ya? Iya. Durasi memasak berapa jam? Antara 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam itu. Kalau habis di sistem ini, kemudian didiamkan semalam biar dingin. Oh, didiamkan dulu. Nah, didiamkan. Kemudian dikasih bibitnya. Setelah didiamkan semalam baru dimasukkan Bibitnya. bibitnya. Baru kemudian diinkubasi. Proses selanjutnya adalah pembibitan ya, Pak ya? Iya. Nah, itu bisa dilihatkan ya, Pak? Oh ya, bisa. Di mana? Monggo, Pak. Di sana. Iya. Nah, ini adalah proses pendinginan ya, Pak, yang setelah di steam, Iya. proses pendinginan selama satu malam. malam ya. Nah, setelah pendinginan kan nanti ada pembibitan. Pembibitan. Sekarang kita akan praktek proses pembibitan. Nah, sebelum kita praktek, yang dibutuhkan itu apa aja, Pak? Jadi yang pertama adalah ini bibit jamurnya. Kemudian ada spatula yang kecil dari ya, khusus stainless ya ya, yang stainless. Kemudian hairspray, Isinya apa itu, Pak? isinya spiritus, alkohol juga bisa, alkohol yang 70%, Fungsinya untuk apa? untuk mensterilisasi peralatan ininya. Oh, untuk ininya alat-alatnya memang harus steril ya? Karena kalau pembibitan itu harus benar-benar steril biar nggak ada jamur liar yang masuk ke dalam backlognya. Oh, gitu. Berarti jamurnya harus kuping gitu ya, Pak. Jamur hidung nggak boleh, Pak? Iya. Oke. Kemudian ada nampan kecil gitu Ya. buat naruh ininya, spatulanya. Disemprot. Tangan juga. Ini udah jadi, Pak? Udah semalam ini? Udah semalam ini. Semalam. Berarti nanti lewat sini? Iya. Oh. Jadi ambil kapasnya kemudian dimasukkan. Takarannya berapa itu? Ya, agar penuh ini aja cincinnya. Oh, yang penting penuh sampai tutup cincin itu. Kemudian digoyang-goyang biar menyebar. Kemudian tutup lagi pakai kapas. Nah, jadi itu tadi teman-teman proses dari pembuatan backlog itu sendiri. Nah, teman-teman kalau ingin budidaya jamur, bila kesulitan dalam pembuatan backlog, bisa menghubungi Pak Sukrim karena di sini menyediakan backlog ya untuk dijual ya, menjual backlog gitu ya. Menjual backlog yang udah siap tumbuh. Yang sudah siap tumbuh. Bagi teman-teman yang ada di Batang atau sekitarnya bisa datang ke sini. Bagi teman-teman yang di luar Batang bisa kirim-kirim ya, Pak ya. Iya. Nanti silahkan hubungi Pak Sukrim langsung melalui WA di deskripsi atau di sini ya. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.